Selamat datang sedulur, kalian berada di kanal Bahasa Daya. Ketemu lagi dengan kalian sedulur-sedulur semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat, walafiat, dan terus menjaga kondisi kalian agar tetap fit, kuat. Karena di Purwokerto ini juga virusnya masih banyak sekali sedulur. Saking banyaknya juga kayaknya juga nggak terkendali gitu sedulur. Mungkin di rumah kalian kalau seperti itu juga tetap harus jaga imun kalian agar kalian tetap aman, jaga kondisi dan tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan aku juga mau mengucapkan sugeng tanggap puasa bagi bumiku, bagi dunia yang sudah memasuki tahun 2021, tahun yang baru. Ini kan awal-awal tahun itu harus ada sesuatu yang baru gitu sedulur. Resolusi yang baru, mungkin kalian sedulur juga mempunyai resolusi yang baru, harus juga punya semangat yang baru, semuanya harus baru. Nah, di awal tahun ini aku bakal berbagi pada kalian sebuah cerita yang menarik, sebuah cerita yang sangat masyhur, sebuah cerita yang sangat populer di zamannya. Karena cerita ini tuh tidak hanya berkembang di Indonesia, tidak hanya berkembang dari Jawa Timur, tapi ini juga menyeluruh di kawasan Asia Tenggara gitu sedulur. Aku bakal ceritakan nanti. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan loncengnya sekalian sedulur di bawah sini, mendukung aku untuk terus berkarya, untuk terus berbagi informasi kepada kalian, dan kita di sini belajar Indonesia bareng-bareng. Nah, cerita yang bakal aku bagikan kepada kalian ini adalah cerita yang berasal dari Jawa Timur. Sudah aku singgung sedikit tadi di depan, berasal dari Jawa Timur. Cerita ini adalah cerita Panji, cerita yang bertemakan romantika, romansa pada zaman kerajaan, di mana di situ ada dua tokoh sentral, yaitu Raden Inu Kertapati dan Galuh Candrakirana. Raden Inu Kertapati ini adalah putra mahkota dari kerajaan Kahuripan, dan Galuh Candrakirana ini adalah pasangan dari Raden Inu Kertapati. Tapi mereka saling mencari karena sesuatu hal. Tokoh Raden Inu Kertapati ini memiliki banyak nama juga sedulur, di berbagai cerita juga. Nama lain dari Raden Inu Kertapati ini adalah Panji Asmarabangun. Nah, di sini juga terlihat kenapa cerita ini namanya cerita Panji, karena memang mengacu pada salah satu tokoh, yaitu Panji itu sedulur. Cerita ini bermula ketika Raden Inu Kertapati ini ingin memberikan seserahan ke kerajaan Daha kepada tunangannya, yaitu Galuh Candrakirana. Namun, di tengah perjalanan, mereka ini, Raden Inu Kertapati beserta dengan pengawal-pengawalnya, diberhentikan oleh salah satu komplotan penjahat atau perampok yang ada di hutan Asmarantaka. Setelah diketahui bahwa pemimpin dari perampokan itu bernama Panji Semirang. Panji Semirang ini terkenal sebagai perampok yang sering memberontak, dan komplotannya ini adalah pengawal-pengawal yang dahulu pernah ia berhentikan dan rampas harta bendanya. Pada saat itu, pengawal-pengawal dari Raden Inu Kertapati ini bertemu dengan Panji Semirang, dan Panji Semirang berkata bahwa dia ingin bertemu langsung dengan Raden Inu Kertapati. Jadi Panji Semirang ini meminta kalau dia ini mau ketemu langsung sama Raden Inunya langsung. Setelah itu, pengawal-pengawalnya ini berkata kepada Raden Inu Kertapati bahwa Panji Semirang ingin bertemu langsung, dan kemudian Raden Inu ini langsung bertemu dengan Panji Semirang secara langsung di hutan Asmarantaka ini. Di saat Raden Inu ini dijamu oleh Panji Semirang, Raden Inu ini
mendapati sebuah kejanggalan di diri seorang Panji Semirang. Yang sebelumnya mindset Raden Inu ini Panji Semirang adalah seorang yang jahat, ternyata orang ini adalah orang yang sangat baik, karena perjamuan-perjamuan yang besar, perjamuan-perjamuan yang bisa dikatakan baik seperti itu, dan perlakuannya juga begitu baik kepada Raden Inu. Dan yang lebih janggalnya lagi adalah Raden Inu merasa bahwa ia sudah kenal dengan Panji Semirang ini dengan waktu yang sangat lama. Dan setelah perjamuan itu selesai, Raden Inu Kertapati melanjutkan perjalanannya ke kerajaan Daha. Dan sesampainya di kerajaan Daha, Raden Inu mendapati bahwa Candrakirana tidak ada di situ, tidak ada di kerajaan. Mendengar berita seperti itu, seketika Raden Inu Kertapati ini merasa kecewa dan merasa sangat sedih, karena tunangannya, kekasihnya yang ia kasihi, yang sangat ia cintai tidak ada di situ. Nah, aku juga mau kasih tahu kalian juga kenapa Candrakirana ini tidak ada di tempat, dan aku mau ngangkat sementara sudut pandang cerita dari Raden Inu ini. Jadi begini, Candrakirana ini adalah anak dari Permaisuri. Namun di dalam kerajaan ada salah satu tokoh yang sangat antagonis, yaitu bernama Dewi Liku dengan anaknya yaitu Dewi Ajeng. Dewi Liku dan Dewi Ajeng ini sangat tidak suka dengan kehadirannya Candrakirana di dalam kerajaan, sehingga dua orang ini, Dewi Liku dan Dewi Ajeng ini, bersekongkol untuk mengusir Dewi Candrakirana. Dan jadi mereka ini membuat siasat gimana caranya sih Candrakirana ini tidak ada di dalam kerajaan. Hal yang pertama dilakukan adalah mengusir permaisurinya terlebih dahulu, yaitu ibu dari Candrakirana. Dewi Liku ini membuat sebuah makanan yang sudah diberi racun, dan ia memberikan makanan ini kepada permaisuri untuk dimakan. Seketika permaisuri pun meninggal. Otomatis kan Candrakirana ini, Galuh Candrakirana ini tidak memiliki ibu, sudah tidak memiliki pelindung, tapi dia masih memiliki salah satu orang yang perhatian kepada dirinya, yaitu adalah Mahadewi. Mahadewi ini juga seorang selir dari kerajaan Daha. Nah, pada saat yang lain, Dewi Ajeng ini cemburu pada Galuh Candrakirana karena memiliki mainan yang lebih bagus, boneka yang lebih bagus, dan Dewi Ajeng cemburu. Pada akhirnya, Dewi Ajeng ini meminta kepada ibunya untuk merampas boneka atau mainan milik Candrakirana ini untuk dimiliki Dewi Ajeng. Nah, selanjutnya Dewi Liku ini bersiasat dan berkata kepada Raja Daha pada saat itu bahwa Galuh Candrakirana tidak patuh, karena boneka yang dimiliki Galuh Candrakirana tidak boleh dipinjam oleh Dewi Ajeng. Nah, Dewi Liku ini pada saat itu bicaranya itu nggak biasa gitu sedulur. Jadi dengan nada-nada fitnah, dengan nada-nada yang mendesak agar Galuh Candrakirana ini bisa diusir dari kerajaan. Dan pada akhirnya Raja menuruti kemauan Dewi Liku, dan dengan otomatis Galuh Candrakirana diusir dari kerajaan bersama dengan Mahadewi. Mereka ini pergi dari kerajaan Daha menuju ke hutan Asmarantaka. Nah, itu cerita dari sudut Galuh Candrakirana, dan aku mau lanjutin lagi lewat sudut pandang Raden Inu. Nah, Raden Inu ini kan udah tahu kalau tunangannya ini nggak ada di situ gitu. Pada saat itu juga Raja bertitah bahwa pernikahan tetap dimulai, namun tidak dengan Candrakirana, namun dengan anak yang lain, yaitu Dewi Ajeng.
Di hati Raden Inu ini udah campur-campur gitu sedulur, karena kan orang yang dia cintai udah pergi dan dia pun nggak bisa menikahi orang yang dia cintai gitu sedulur, karena pilihannya itu berat sedulur. Di saat ia memilih melaksanakan titah raja ini, ia menikahi orang yang dia tidak cintai. Namun jika ia menolak titah dari raja tersebut, maka taruhannya adalah hubungan antara kerajaan Kahuripan atau ayahnya dengan kerajaan Daha menjadi hancur dan diplomasinya menjadi tidak baik. Pada saat itu juga diselenggarakanlah pernikahan yang sangat besar. Tamu-tamu di sana sudah datang dan Raden Inu Kertapati dan dengan Dewi Ajeng mengucap janji. Namun sebelum mereka mengucap janji pernikahan, kerajaan terbakar. Di sana sini sudah banyak api berkobar dan sudah tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan sangat-sangat terpaksa, pernikahan dibatalkan. Dan berita yang sampai di telinga Panji Semirang adalah Raden Inu Kertapati sudah memiliki istri, yaitu Dewi Ajeng. Seketika mendengar hal tersebut, Panji Semirang atau Candrakirana ini langsung pergi dari hutan Asmarantaka dan mencari pelarian lain agar gimana caranya ia melupakan Raden Inu. Akhirnya dia meninggalkan hutan Asmarantaka dengan beberapa pengikutnya dan mendirikan sebuah komunitas yang bernama Warga Asmoro. Warga Asmoro ini adalah pencinta sastra atau komunitas yang berkaitan dengan puisi-puisi gitu sedulur. Kalau sekarang itu kayak komunitas musikalisasi puisi gitu sedulur, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, mereka ini kan lama-lama terkenal gitu sedulur, banyak sekali ditangkap di tempat lain, di kerajaan lain, dan mendapatkan job di mana-mana gitu sedulur. Pada suatu hari, Warga Asmoro ini ditangkap oleh Raja Gagelang atau Raja Gelang-Gelang gitu sedulur dalam suatu acara. Nah, perlu sedulur ketahui juga, Raja Gelang-Gelang ini atau Raja Gagelang ini adalah saudara dari ayahnya Raden Inu. Jadi ini saudara kandung lah, seperti itu. Otomatis juga Raden Inu ada di tempat dan diundang di acara Raja Gelang-Gelang ini. Di saat acara, tepatnya pada saat Warga Asmoro ini tampil, Raden Inu Kertapati ini merasa ada yang aneh gitu. Kan sebelum-sebelumnya ini Raden Inu Kertapati nggak tahu kalau itu adalah Candrakirana. Panji Semirang itu adalah Candrakirana. Nah, di sini baru ia menyadari bahwa ada salah satu personil dari Warga Asmoro ini yang seperti ia kenal seperti itu. Beberapa menit kemudian, setelah Candrakirana ini menyadari bahwa ada Raden Inu Kertapati di situ, ia pun lari dengan diikuti Raden Inu Kertapati di belakangnya. Raden Inu Kertapati ini mengejar terus sampai didapatnya Candrakirana. Mereka saling bertemu dan berbicara satu sama lain bahwa Raden Inu ini sebenarnya cinta banget sama Candrakirana. Ya, namanya juga cinta sejati pasti bertemu gitu kan sedulur. Akhirnya mereka melangsungkan pernikahan dan tamat. Jadi ini cerita ini happy ending gitu ya sedulur, dengan pernikahan dua tokoh utama dalam cerita ini gitu sedulur. Perjalanan cinta yang sangat complicated sebenarnya sedulur, karena memang saling cari-carian dan ya mau gimana lagi ya, itu udah cinta sejati itu kalau nggak usah dicari gitu sedulur. Nah, cerita Panji ini berkembang terus seiring perkembangan zaman dan banyak sekali gubahan-gubahan atau cerita-cerita yang berhubungan dengan cerita Panji ini atau cerita Raden Inu Kertapati ini. Salah satu beberapa diantaranya mungkin kalian nggak asing di telinga gitu. Mungkin kalian pernah mendengar Andi-Andi Lumut, atau mungkin yang lebih familiar lagi itu adalah Keong Mas. Nah, cerita ini
berhubungan langsung dengan cerita Panji atau cerita Raden Inu Kertapati ini. Cuma hanya berbeda saja tokohnya, nama tokohnya berbeda saja gitu dulu. Ada lagi salah satu cerita yang mungkin sudah tidak asing sekali di telinga, yang berhubungan juga dengan cerita ini, yaitu adalah bawang merah bawang putih. Nah, selain cerita-cerita itu tadi, kisah Panji ini sudah diangkat ke dalam beberapa budaya. Salah satunya adalah wayang beber. Wayang beber ini adalah wayang yang dalangnya itu memberikan sebuah gambar seperti itu, lalu dinarasikan oleh dalangnya itu seluruh. Jadi seperti ada relief-relief yang menggambarkan cerita lalu diceritakan oleh dalangnya gitu seluruh. Gak cuma itu doang, masih banyak turunan cerita lainnya yang terinspirasi dari cerita Panji. Di Bali dan sekitarnya ada beberapa versi Panji. Ada Malat, Bagas Umbara, dan Cilinaya. Itu beberapanya. Di daerah lainnya, Panji ini dikenal lewat wayang gedok, reok, dan masih banyak kesenian. Banyak pol ada di mana-mana. Saking di mana-mananya, cerita Panji ini nih diadopsi di Thailand dengan nama tokoh Inao yang mengacu kepada Raden Inu Kertapati itu sendiri. Dan ya intinya nyebar ke kawasan Asia Tenggara gitu. Ada Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Kamboja. Fakta lain dari cerita Panji ini yang perlu kalian tahu adalah cerita ini udah masuk ke Memory of the World UNESCO atau Warisan Ingatan Dunia pada tanggal 31 Oktober tahun 2017. Ini tuh bukti kalau orang Indonesia dari dulu itu berpengaruh besar buat dunia lur. Yang bok. Dan sebenarnya itu DNA orang kreatif kayak wis mengalir ke kalian semua itu. Keep it up lur. Jadi orang yang positif kreatif dan kreatif yang positif. Fakta menarik apa lagi yang mungkin kalian ketahui dari cerita Panji ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Ya cukup sekian untuk video kontenku awal tahun ini. Terima kasih untuk dulur semua yang telah menonton kontenku ini. Dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kreativitas kalian sebagai bangsa Indonesia, dan terus berkarya.